Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat juga lancar apapun itu aktivitasnya. Semoga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, senang sekali keluarga Sip di siang hari ini kembali bersama dengan sahabat siaran Anda Tia Zara. Kita beralih ke program spesial talk show. Sudah ada narasumber spesial kita di hari ini dari Rangkyang Peduli Negeri. Sudah ada dua tokoh inspiratif tentunya di hari ini di studio kita sudah hadir. Nanti kita coba sapa. Tema pembahasan di hari ini adalah gerakan muda umroh bersama dengan Rangkyang Peduli Negeri. Sekaligus juga kita akan bahas kulik-kulik terkait dengan program Negari Produktif yang diusung oleh Rangkyang Peduli Negeri. Selama 1 jam ke depan keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bertanya silakan kita tunggu atensi Anda di 0812-2201-0159. Kita coba sama dulu narasumber kita. Sudah ada Pak Fadli Septavian Raidi sebagai Ketua Dewan Pembina RPN ya, Rangkyang Peduli Negeri atau lebih dikenal dengan RPN. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya. Alhamdulillah, kali kedua kita ketemu di studio, tapi udah berapa tahun yang lalu. Dengan studio yang berbeda sepertinya. Benar sekali, Pak. Ya, untung nggak salah alamatnya, Pak. Alhamdulillah terdaftar di Google Maps jadi aman. Ya, Pak Fadli sekarang nggak sendiri gitu ya. Kalau di tahun-tahun lalu sendiri ini kita talkshow-nya ya Pak ya. Sekarang ditemani oleh Pak Aan Saputra, ini tentunya sebagai Sekretaris Yayasan Rangkyang Peduli Negeri atau RPN. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Salam juga buat keluarga Sip ya. Iya, baik, senang sekali nih 2 hari ada Pak Fadli dan juga Pak Aan. Kita akan bahas banyak terkait dengan Rangkyang Peduli Negeri. Untuk yang penasaran boleh langsung aja WhatsApp kita, tanya banyak ya terkait dengan Rangkyang Peduli Negeri ini fokusnya kemana, apa aja programnya, konsentrasinya ngapain aja sih gitu ya. Boleh nanti silakan langsung aja japri di 0812-2201-0159. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang masih live streaming di www.sipfm.com. Keluarga Sip, kita langsung ke Pak Fadli. Ini Pak Fadli sebagai Ketua Dewan Pembina RPN gitu ya, pasti banyak hal yang sudah menjadi program unggulan di RPN. Sebelum kita ke gerakan mudah umroh, boleh cerita sedikit ini Pak Fadli terkait dengan Rangkyang Peduli Negeri ini sendiri, spill sedikit ini akan fokusnya kemana sih dan programnya sedikit aja seperti apa gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Sip dimanapun berada, juga Mbak Tia, terima kasih. Rangkyang Peduli Negeri ini sebenarnya sudah lahir 2 tahun yang lalu. Pertama, ini merupakan NGO kalau bahasa umumnya, atau semacam LSM lah kan. Memang kita basisnya itu memang di Sumatera Barat, karena itulah kita beri nama Rangkyang. Karena kita tahu bahwa sebenarnya di luar sana kita sedang mengumpulkan daya upaya kerelawanan dan juga kedermawanan orang Minang. Karena dimanapun orang Minang itu berada, insya Allah sifat kedermawanannya tinggi. Dan kita juga tahu bahwa banyak kondisi keumatan yang ada sekarang butuh bantuan untuk dibersamakan lah bahasa orang Minang itu. Jadi sehingga kita mengumpulkan segala potensi orang keminangan itu, tapi juga tidak terlepas orang Minang saja, termasuk umat muslim lainnya yang mungkin selaras dengan program kita untuk melakukan bantuan kemanusiaan atau program-program kemanusiaan lainnya gitu. Baik, luar biasa sekali, ini semacam NGO atau LSM gitu ya Pak Fadli. Kita ke Pak Aan ini, Pak Aan, dari tahun berapa sih RPN ini lahirnya gitu, sudah berapa tahun berjibaku untuk membangun pembangunan luar biasa dalam artian sosial ya, dan juga kemasyarakatan kemanusiaan di ranah Minangkabau khususnya. Iya, terima kasih pada Bu Tia dan juga keluarga Sip di rumah. Kita Rangkyang Peduli Negeri ini juga disampaikan oleh Ketua Pembina kita bahwa kita udah berumur 2 tahun. Baik. Ini mau masuk umur ke 3 tahun sebenarnya, menuju 3 tahun gitu ya. Artinya kita lahir di tahun 2022, pas waktu itu pasca pandeminya. Kemudian kita memang dapat izin itu memang Kemensos, tapi memang keluar dari SK Gubernur. Dia memang cakupan kita Sumatera Barat, tapi aksi kita udah jauh ya. Bahkan kita juga
tidak hanya di Indonesia tapi juga luar sana seperti Palestina juga menjadi concern kita. Oke, berarti ini masuk dalam salah satu program yang diusung oleh RPN sepertinya ya. Nah, ini makin terbuka ya keluarga sih, bahwasanya banyak program yang sudah diprioritaskan oleh Rangkyang Peduli Negeri. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Fadli, kita kembali ke Pak Fadli. Sesuai dengan namanya Rangkyang Peduli Negeri gitu ya. Ini kenapa tercetus nama Rangkyang Peduli Negeri di samping karena memang ini adalah base-nya di ranah Minang, ambil simbolisnya Minangkabau Rangkyang gitu ya. Apakah ada program-program, karena saya dengar-dengar ada nagari produktif juga ini yang diusung oleh RPN, ini seperti apa nih Pak Fadli? Baik, kalau dari nama sendiri sebenarnya kita tahu bahwa fungsi Rangkyang itu ada 3 tuh kan. Ya, pertama untuk jadi tempat pengumpulan, kemudian pengumpulan itu digunakan sehari-hari, ada juga yang digunakan untuk di masa panceklik. Jadi itu dasarnya sebenarnya Rangkyang itu bagi orang Minang sedari dulunya merupakan tempat penyimpanan untuk masa depan dan juga hari inilah sebenarnya. Kayak kita ambil prinsip itu sebenarnya. Nah, kemudian salah satu program kita tadi adalah Nagari Produktif. Kita pengen program Rangkyang ini tidak hanya di Indonesia aja dikenal, tapi bukan juga hanya di dunia saja, tapi kita harus benar-benar berpartisipasi aktif lah di Sumatera Barat khususnya. Nah, kalau Nagari Produktif ini lebih fokus kepada pertanian, karena kita tahu bahwa hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ini tanahnya subur dan juga tingkat pekerjaan masyarakat di Sumatera Barat juga pertanian juga merupakan salah satu pekerjaan yang menjadi dominasi pekerjaan orang Sumatera Barat. Nah, kita melihat juga walaupun potensinya banyak, sumber dayanya banyak, tapi juga ada permasalahan yang banyak di situ, ya seperti harga atau mungkin tata kelola atau mungkin sumber pupuk atau bibitnya yang masih terganggu. Nah, itu yang jadi kita fokus. Karena kalau walaupun itu semua sebenarnya merupakan potensi, kalau masih ada kendala yang tidak bisa diorganisir dengan baik, ya akhirnya juga jadi masalah malahan itu. Itu sih Mbak yang kita lakukan. Baik, luar biasa. Ini keluarga si Rangkyang Peduli Negeri. Kita ke Pak kembali nih Pak sebagai sekretaris yayasan dari RPN gitu ya. Mungkin sudah banyak ini jenis mitra atau kerjasama yang sudah dikerjasamakan. Kira-kira sudah sejauh mana ini dari RPN selama 2 tahun menuju 3 tahun eksistensinya di ranah Minangkabau? Iya. Untuk RPN sendiri ya sebenarnya kita juga di luar ekspektasi sebenarnya gitu ya. Baik. Awal kita bentuk, kemudian kita dengan seadanya gitu ya, dengan seadanya, kemudian kita coba melahirkan satu program yang memang waktu itu emergency ya, dimana memang butuh bantuan jangka pendek, kita respon gitu ya. Terutama itu Palestina memang, karena memang waktu itu memang di tahun 2022 juga Palestina masih memanas gitu ya. Nah, ternyata luar biasa respon daripada para donatur kita kemudian pemerintah itu utama gitu ya, dan kemudian mitra-mitra juga yang kita kenal. Nah, mereka support begitu luar biasa. Nah, sehingga dengan peduli itu kita banyak melahirkan program-program ya, memang kayak respon kebencanaan, bahkan kita juga bahkan kemarin boleh dikatakan kita termasuk NGO yang terlama untuk eksis di lokasi bencana Agam kemarin gitu ya, bahkan sampai 18 hari kita menjadikan dapur umum, dan itu kerjasama sistem kita dengan masyarakat. Artinya di mana posisi kita berdiri, kemudian kita menyampaikan program kebaikan, dan itu belum sambut gitu. Nah, jadi kayak Allah kasih mudah jalan gitu aja. Nah, sehingga sampai sekarang alhamdulillah mitra kita cukup banyak untuk program, baik itu program lokal ya, yang dimana memang program tadi Pak Beneta jelaskan juga bahwa program lokal kita tuh kayak Nagari Produktif, contohnya kayak pertanian gitu ya. Dan kita tuh tidak hanya misalnya kalau dulu kan kita pernah juga di NGO yang sebelum-sebelumnya teman juga gitu ya. Nah, itu kan hanya ngasih modal, kemudian tidak kemudian evaluasi, kemudian gagal macam gitu ya. Dan ini lebih kepada bagaimana kita baik itu mencari pasarnya terlebih dahulu gitu ya, kemudian bagaimana kita cari tim yang baik, kemudian dengan modal yang ada, sehingga semuanya itu sudah dipikirkan dulu baru running. Nah, ini bedanya di RPN sekarang itu lebih siap seperti itu untuk bagaimana program-program ini benar-benar bisa running dengan baik. Nah, gitu sih. Baik, luar biasa. Masih tetap menyinggung Nagari Produktif, tapi ada bahasa ini satu Pak An. Seadanya, waduh. Ini kayak berat banget ya. Seadanya ini apa maksudnya? Ya tentunya dengan dengan tim yang minim gitu ya. Luar biasa, gitu. Tapi semangatnya memberi. Asas kepercayaan mitra donatur juga gitu, pemerintah itu melahirkan apa yang hingga eksis hingga hari ini. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kita ke Pak Fadli kembali. Pak Fadli, dari program Nagari Produktif ya, dari sudah dijabarkan sedikit oleh Pak An gitu ya, apa sih Nagari Produktif ini, modelnya seperti apa.
Mungkin boleh bantu dirinciin kembali lebih kompleks gitu Pak Fadli. Apa aja sih bentuk, apakah ini sebuah kegiatan kah atau bentuk kerjasama dengan petani dan sebagaimananya? Boleh dirinciin kembali nih Pak Fadli terkait dengan program Nagari Produktif ini. Baik, program Nagari Produktif ini memang fokusnya di bidang pertanian pertama. Kemudian jangkauan wilayahnya memang di Sumatera Barat, all. Ya, sampai sekarang kita ada lokasi pertanian itu yang sudah running well itu di Pariaman, kemudian juga di 50 kota dan juga ada di Padang gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Nah, yang kita lakukan itu tentu kita mencocokkan dengan karakteristik wilayah di situ dan juga dengan petani yang ada di situ. Seperti yang di Payakumbuh itu lebih pemberdayaan petani wanita sebenarnya. Karena di Payakumbuh 50 kota itu memang fokusnya di hortikultura, sayur-sayur gitu kan, dan memang ini bisa menjadi sumber harian bagi petani di sana gitu kan. Makanya kita berikan bantuan bibit, bantuan pupuk, dan juga kita dampingi lah bagaimana pola penanaman yang baik gitu kan, dan juga bagaimana pemasarannya. Walaupun tentu saja ini juga tentu masih ada kendala, tapi kita coba mencarikan solusi di situ. Kalau di Pariaman itu fokusnya di jagung, malah jagung hibrida yang kalau orang Minang itu bilang jagung ayam lah kan, karena memang di situ juga sumber tanahnya cocok untuk itu. Karena kalau di Pariaman untuk hortikultura malah tidak cocok. Jadi kita mencoba mencarikan solusi sesuai daerah dan juga mencarikan solusi dengan karakteristik petani yang ada. Baik, Nagari Produktif berarti ini harus ada riset yang cukup panjang gitu ya Pak Fadli juga Pak Aan, karena ngelihat dulu di daerah ini cocoknya apa sih gitu ya. Misalnya di Painan kayaknya kelapa ini gitu misalnya, Payakumbuh cocoknya ini gitu ya, pesisir dan sebagainya. Kayaknya harus diriset dulu, di luar biasa. Keluarga sih untuk Anda mungkin yang mau bertanya silakan kita tunggu atensi Anda terkait dengan program-program menarik dari rangkaian Peduli Negeri, dan juga nanti kita akan bahas detail banget juga terkait dengan gerakan Mudah Umrah. Tapi nanti keluarga sih kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zara, dan kita masih dalam program spesial talk show di segmen kedua. Masih bersama dengan rangkaian Peduli Negeri, Gerakan Mudah Umrah, dan juga kita bahas secara mendalam gitu ya terkait dengan apa saja program-program yang diselenggarakan oleh rangkaian Peduli Negeri. Di segmen pertama keluarga Sip sudah ada bahas tadi terkait dengan Nagari Produktif ya, di mana ini fokus kepada pertanian gitu ya, yang sudah eksis di beberapa titik seperti di 50 kota, Padang, Payakumbuh, Pariaman gitu ya, beberapa titik yang tersebar di Sumatera Barat. Dan ternyata masih banyak program lain yang diusung oleh rangkaian Peduli Negeri ini. Kita tanya langsung nih ke narasumber kita, ke Pak Fadli terlebih dahulu nih sebagai Ketua Dewan Pembina RPN ini. Di samping program Nagari Produktif Pak, kita juga lihat di beberapa sumber gitu ya, bahwasanya RPN ini sempat mendirikan yang namanya Dapua Padang gitu di Palestina. Boleh cerita sedikit nih Pak Fadli terkait dengan hal ini? Baik, sebenarnya bantuan kita di Palestina itu udah lama kita laksanakan, udah berbagai macam. Tapi memang khusus untuk Dapua Padang ini memang itu terjadi pasca eskalasi besar-besaran di Oktober kemarin, Oktober tahun lalu. Dan kita pun tahu bahwa sampai sekarang pun eskalasi konflik kemanusiaan di Gaza itu masih berjalan. Kemudian kita pengen membuat sesuatu yang spesifik dan memang sifatnya direct gitu kan. Kita tahu bahwa ketika konflik itu pecah, salah satu yang paling dibutuhkan itu kebutuhan dasar, yaitu makanan. Ya, makanya kita bikin Dapua Padang itu karena memang kita pengen membuat sebuah ciri khas bahwa ini memang bantuan langsung dari orang-orang Padang pada saat itu. Kaderullah itu bantuan dari Pemko Padang juga ya Bang ya. Pemko Padang menghimpun bantuan, kemudian disalurkan lewat kita kirimkan ke sana dan langsung masuk, jadi langsung dimasak di dalam Gaza, karena kita tahu bahwa kalau kita kirim bantuan pada saat itu, bantuan berupa bahan pokok yang harus dikirim lewat Mesir, itu agak susah masuknya. Akhirnya kita putuskan untuk bikin Dapua. Dan ini Dapua ini kalau sampai sekarang, kalau saya tidak salah mungkin udah 15 kali nih, dan masih ada 2 atau berapa kali lagi ke depan yang akan kita
dilaksanakan kembali. Dan memang banyak kendala juga lah dalam pelaksanaan karena kita tahu di Gaza wilayah perang itu semua. Iya, baik siap. Kita ke Pak An kembali nih Pak An. Kalau kita lihat dari program-program Indosum baik itu Nagari Produktif dan juga program Palestina salah satunya Dapua Padang gitu, itu fundraisingnya seperti apa ini Pak An? Dari mana sih sumber pendanaannya? Apakah memang terfokus kepada donatur misalnya atau memang ada kolaborasi aktif dari beberapa pihak atau stakeholder? Iya. Untuk fundraisingnya kita memang menggunakan semua metode sebenarnya ya. Karena memang di samping kita mulai dari teman terdekat gitu ya. Karena memang mengajak peduli kan siapa aja yang kita ajak. Nah, makanya tadi Pak Pembina kita bilang bahwa lahirnya program Dapu Padang ya, dengan bahasa Minang bukan dapur ya, tapi Dapu Padang di Palestina itu karena awal itu memang kita kemitraan dengan pemerintah Kota Padang. Dan itu pemerintah Kota Padang menghimpun donasi dari masyarakat Kota Padang waktu itu. Jadi atas nama masyarakat melalui Kota Padang kemudian disalurkan ke RPN. Dan itu lahirlah program Dapu Padang Peduli Palestina. Nah, tadi juga diceritakan bagaimana itu merupakan program yang memang sangat dibutuhkan waktu itu sampai sekarang sebenarnya sangat dibutuhkan karena kan sulit mereka mengakses makanan dari luar gitu ya, karena waktu itu semuanya diblok seperti itu. Nah, tidak hanya kemitraan pemerintahan instansi, kita juga personal gitu ya, baik orang-orang yang mungkin istilahnya lebih lah ya, gitu juga kita kenalkan, kita direct personal gitu ya, kemudian kita proposal juga ke perusahaan, ke instansi, kemudian kita juga menghimpun ataupun berkolaborasi dengan komunitas, kemudian dengan UMKM bahkan itu juga kita ajak kerjasama, dan itu alhamdulillah Allah mudahkan gitu, tidak ada penolakan. Jadi bagaimana kita tidak penting jumlah, tapi bagaimana kita saling membantu saja seperti itu. Nah, di RPN sendiri itu memudahkan, mau dijemput, kemudian mau bulanan atau celengan, semuanya kita fasilitasin. Sehingga ini yang membuat RPN bisa diakses oleh para donatur untuk lebih mudah membantu saudara kita dimanapun seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, terima kasih Pak. Sebelumnya kita ke Pak Fadli kembali nih. Pak Fadli, kalau dilihat tadi sudah ada 2 program ya yang disampaikan, ada Nagari Produktif dan juga ada program Palestina, salah satunya Dapua Padang gitu ya. Nah, ini program apa lagi nih yang ada di RPN ini Pak Fadli? Baik, sebenarnya kalau dikategorikan memang ada beberapa kategori khusus. Pertama memang di luar negeri tadi, terkhusus di wilayah Muslim seperti di Gaza gitu kan. Juga kemarin juga di luar negeri gitu kita implementasikan kurban, juga ada kurban untuk daerah Afrika. Kemudian di tingkat nasional ya kita kolaborasikan mungkin di bencana-bencana tingkat nasional lah. Kemarin kalau di Cianjur ya, Cianjur kita partisipasi karena Cianjur kita nilai eskalasi bencana cukup besar. Kemudian kalau di lokal sendiri ya tadi seperti ada Nagari Produktif. Kemudian untuk bencana sendiri kita coba dampingi lah. Tadi jelaskan kita bangun dapur umum 18 hari di daerah Agam. Tapi pasca itu juga kita masih memberikan bantuan karena kita tahu bahwa bencana itu mungkin masa emergensinya memang sekitar seminggu atau 10 hari. Tapi pasca itu kan orang tetap berlanjut kehidupannya. Nah, salah satunya kita bantu kemarin itu adalah ada Akila itu sebuah semacam catering membuat makanan roti basah, kue basah, dan usahanya itu kemarin pas waktu Galodo terdampak, barang-barangnya habis, akhirnya kita berikan bantuan modal usaha, bentuknya ya peralatan masak dan segala macam, dan sekarang alhamdulillah sudah running well perusahaan kecilnya itu, dan alhamdulillah sudah memberikan kebaikan. Nah, ada juga bantuan kaki palsu juga ada tuh buat kemarin terakhir barusan ada Adik Alif namanya, kaderullah, anaknya cerdas, anak-anaknya ada cerdas, alim, dan Allah memberikan ujian kepada beliau itu tidak punya kaki kedua-duanya, dan kita sudah memberikan bantuan kaki palsu. Dan kemarin kita lihat videonya, Ananda Alif juga sudah bisa jalan dan berlari seperti anak-anak normal itu sih, Pak. Baik. Gitu sih. Baik, banyak sekali nih program pemberdayaan kemanusiaan, kebencanaan gitu ya. Dan ternyata banyak banget ini. Ada pertanyaan masuk ini, kita mungkin boleh dijawab oleh Pak An atau Pak Fadli ini ya, dari 864958. Kalau saya dari UMKM pengen ikut kontribusi apalagi di program
program Palestina itu gimana sih caranya? Oke, mungkin kita bisa tangkap ya. Maksudnya karena kalau dia mengusung program kepalestinaan itu banyak pihak yang ingin ikut terlibat gitu. Kalau misalnya UMKM pengen ikut itu gimana sih sistemnya? Sistem kerjasamakah atau apa ini bisa Pak An atau Pak Fadli? Kita ke Pak An. Oke, silakan Pak An. Masya Allah, ini UMKM ya. Ini barusan kita baru pulang dari mendampingi UMKM yang ngajak kerjasama untuk Palestina. Nah, jadi sistem UMKM itu banyak caranya ya. Mau dia personal secara pribadi ataupun mungkin secara perusahaannya atau UMKM-nya. Nah, yang saya lakukan tadi kita baru bahas MOU bagaimana UMKM itu bisa berpartisipasi setiap yang dia lakukan setiap harinya itu bisa untuk saudara di Palestina. Nah, salah satunya adalah dengan cara shopping charity yang kita bahas gitu ya. Bagaimana setiap shopping belanja orang itu ada charity-nya. Nah, ini misalnya katakanlah ibu ini jual produk misalnya keripik misalnya ya, karena di Padang kan banyak keripik ya, UMKM seperti itu. Nah, jadi setiap bungkusnya misalnya ketika membeli itu dia menyisihkan sekian persen, misalnya 1% ataupun rupiah, ini tergantung di ownernya misalnya kan. Nah, kita alokasikan untuk Palestina, dan ini nanti kita komitmen dengan RPN misalnya kita mau collect per berapa, per 3 bulan atau misalnya berapa gitu ya. Nah, nanti RPN akan mengimplementasikan di Gaza, kemudian reportnya kita berikan ke ownernya, serta nanti juga ada semacam bagaimana membangun trust para customer bahwa beliau membeli ini benar-benar untuk Palestina seperti itu. Nah, jadi tidak hanya itu, tadi juga kita bisa letak celengan gitu ya di meja kasir mungkin, ataupun mungkin barcode gitu ya untuk di meja-meja bagi restoran segala macam seperti itu. Itu sih lebih fleksibel lah kita dengan baik. Berarti kita walaupun berwirausaha gitu ya, berdagang, tapi ternyata masih bisa membantu saudara kita seiman apalagi di Palestina gitu ya. Keluarga Sip. Dan ini dikenal dengan istilah shopping charity gitu ya. Anda bisa nanti kontak aja, mungkin bisa DM di Rangkiang Peduli Negeri. Insya Allah adminnya fast respon banget ini. Kalau untuk Anda yang punya niatnya baik gitu ya. Sayang sekali kalau seandainya tidak di follow up segera. Baik, ini kalau kita lihat tadi sesuai dengan tema Gerakan Muda Umroh, apakah umroh ini masuk ke dalam salah satu program juga di Rangkiang Peduli Negeri? Pak Fadli juga Pak An, nanti kita bahas lagi di segmen terakhir ya. Baik keluarga sih, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda spesial untuk Anda, Mahir Zain dengan I Love You So. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita masih bersama dengan Rangkiang Peduli Negeri, bersama dengan Bapak Fadli Septaviandra sebagai Ketua Dewan Pembina RPN, dan juga Bapak Ansa Putra sebagai Sekretaris Yayasan Rangkiang Peduli Negeri ya. Sudah di segmen pertama dan kedua, akhirnya kita berada di segmen terakhir, pembahasan terkait dengan Gerakan Muda Umroh. Mungkin kita tanya juga ini, gimana sih Gerakan Muda Umroh dari RPN? Apa uniqueness-nya atau perbedaannya dengan yang lain ya, karena kalau kita lihat hari ini lagi in banget ini program-program umroh gitu. Kita coba tanya juga lebih dalam kepada Rangkiang Peduli Negeri, kira-kira Gerakan Muda Umrohnya seperti apa gitu ya. Kita ke Pak Fadli deh. Pak Fadli, Gerakan Muda Umroh mungkin asalnya atau urgensinya dilihat dari mana gitu, kecemasan seperti apa sih, kenapa harus dibikin sebuah program Gerakan Muda Umroh di RPN itu sendiri, Pak? Gerakan Muda Umroh ini sebenarnya kan keresahan yang lama lah kita rasakan, karena kita lihat sekarang rata-rata umroh yang ada sekarang, bukan menyalahkan juga ya, itu memang akhirnya kayak perang harga, siapa yang paling murah, siapa paling mahal gitu kan. Benar yang banget. Dikedepankan itu justru harganya. Kita bisa lihat di sepanjang jalan spanduk ataupun poster itu kan yang paling besar itu adalah angka-angkanya. Itu yang kita khawatirkan, sehingga kita takutkan tuh esensi dari umroh itu sendiri hilang. Kita tahu bahwa yang ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk memanggil manusia datang ke Arab itu, tanah suci itu, bahkan disebutkan orang itu berjalan kaki ataupun naik onta yang kurus. Artinya kan semua kalangan, jadi bukan kalangan tertentu saja, kecuali disebutkan yang naik onta aja. Jadi gimana gitu kan. Lagi yang kita khawatirkan malah dengan ketika masyarakat umum atau mungkin halayak yang mungkin berbeda kelasnya tanda kutip ya, itu melihat angka-angka tadi, mungkin jangankan untuk bermimpi untuk umroh, berniat aja dia nggak berani kan gitu kan. Dia merasa nggak bakal mungkin nih kan gitu. Nah, ini yang kita hindari tadi, makanya kita coba bikin gerakan yang dimana semua orang mudah untuk umroh. Artinya kita pengen mewujudkan dari cuma impian atau sekedar niat melalui langkah nyata, yaitu akhirnya dia coba menyicil umroh lah.
membuat cicilan umroh akhirnya, tapi kita kerjakan secara fokus karena orang jarang nih yang fokus kepada cicilan nih, karena orang berpikir kan yang penting bisnisnya jalan nih, artinya jangka pendek orang daftar langsung berangkat udah selesai kan. Tapi ini kan yang lebih stepping jangka panjang, dan kita tidak pernah tahu nih kapan. Itu kan memang ke umroh haji itu memang hak prerogatif dari Allah. Mungkin orang sudah banyak uangnya, sudah siap berangkat, pas mau berangkat malah meninggal gitu kan. Ada juga orang yang memang nggak pernah kepikiran untuk umroh, tiba-tiba ada aja jalan untuk umroh gitu kan. Nah, kita coba mewujudkan dari niat untuk menjadi langkah nyata. Semoga kita berharap Allah mendatangkan rezeki bagi mereka sehingga mudah untuk umroh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aden. Kita ke Pak An ini kembali nih Pak Aan. Kalau dilihat dari gerakan Muda Umroh ini polanya seperti apa atau metode yang digunakannya kayak gimana sih gitu? Apakah ini masih kerjasama dengan beberapa pihak kah, atau lebih ke personal kitanya, atau bagaimana nih Pak An? Iya, ini gerakan Muda Umroh kan program sebenarnya adalah satu program dari RPN ya. Karena memang kita pernah sebelumnya juga pernah gitu ya, story suksesnya seperti itu, bahwa ternyata umroh itu bisa diprogramkan. Artinya ada orang-orang yang memang beliau sudah pernah umroh gitu ya, kemudian keluarganya udah pernah juga gitu ya, kemudian sementara uangnya masih banyak gitu ya yang belum produktif. Nah, itu bisa beliau alokasikan orang lain yang mungkin secara spesifik, misalnya kesolehannya, kemudian bagaimana dia mengidolakan umroh, kemudian bagaimana dia menjaga sholat segala macamnya gitu. Namun dia tidak mampu secara ekonomi, dan itu bisa kita menjadi jembatan, NGO menjadi jembatan untuk memfasilitasin si yang dermawan tadi ke yang membutuhkan. Nah, skemanya kalau dari kita tuh mudah gitu ya, bagaimana itu kita jadi jembatannya, kemudian si dermawan ini bisa membantu orang yang memang layak tadi. Nah, itu salah satunya skema kita ya, bagaimana gerakan umroh ini bisa menjadi programnya NGO gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian disampaikan juga Pak Fadli tadi bahwa umroh ini kan panggilan Allah gitu ya, dan tidak memilih siapa yang kaya, siapa yang miskin gitu ya, tapi memang hak prerogatifnya Allah. Baik. Nah, kita bagaimana ikhtiar saja. Nah, mungkin saya pribadi nih kadang pengen umroh itu tahun 2025 umroh tapi nggak ada ikhtiar, ya kan. Nah, maka melalui ini kita coba buat istilahnya kayak tabungan ya, tapi memang kita melibatkan lembaga-lembaga yang profesional, yang memang kompeten di bidangnya dan haknya gitu. Nah, kalau kayak kita kan NGO mungkin tidak berani ya, misalnya megang uang yang tabungan orang segala macam. Nah, mungkin kita gunakanlah perbankan segala macam seperti itu. Dan kemudian kita juga NGO bukan biro umroh, tapi bagaimana kita melibatkan biro umroh untuk berkolaborasi. Nah, inilah pola-pola yang kita ciptakan, bagaimana orang yang mungkin punya niat umroh tapi nggak punya finansial, tapi dia bisa nyicil ataupun menabung di awal tadi. Nah, gitu. Sehingga kita lupa gambar nih tahun berapa kira-kira dia bisa umroh gitu. Baik, sih. Siap. Kita highlight di sini ya, bukan sebagai biro perjalanan umroh, tapi sebagai fasilitator. Ini bisa digunakan dengan metode subsidi nggak sih? Maksudnya Martin, wah saya ini kayak kelebihan, boleh dibantu yang itu. Betul. Baik, luar biasa. Ini sebuah perbedaan gitu ya, keluarga sip dengan beberapa biro-biro lainnya, karena ini bukan biro perjalanan umroh, tapi lebih kepada sebagai fasilitator ya, fasilitator antara pihak A dengan pihak B gitu ya, nanti melalui dari RPN itu sendiri. Baik, ini 10 menit menjelang kita sudahi segmen ketiga ini, Pak Fadli dan juga Pak Aan, kita mintakan juga closing statement pembahasan kita di hari ini. Mungkin kita ke Bapak Fadli dulu ini, Pak Fadli sebagai Ketua Dewan Pembina RPN, silakan Pak. Baik, pada akhirnya itu kan yang nanti ditanya itu kan seberapa besar manfaat kita ketika hidup gitu kan, dan kebermanfaatan kita ketika hidup itu juga sebenarnya jadi jariah ketika kita meninggal nanti. Nah, RPN ini sebenarnya jadi wadah itu aja sih sebenarnya, Mbak. Apa yang kita dan kami kerjakan hari ini, kami berharap ini jadi jariah kita ke depannya. Dan tentu kami tidak pengen semacam ego sendiri, jadi artinya pengen masuk surga sendiri terkutip. Ya, kita mengajak yang lain juga bisa berkontribusi bersama-sama. Baik itu mungkin tidak harus RPN juga, tapi ketika orang lain juga terinspirasi dari gerakan kita, itu sudah menjadi kita berharap pun menjadi jariah bagi kita. Dan insya Allah semakin banyak kebaikan yang tersebar di ranah Minang khususnya di Indonesia pada umumnya, itu bisa merubah sedikit demi sedikit
postur wajah yang ada di ranah Minang lah khususnya. Kita lihat bagaimana banyak keresahan yang tumbuh di akhir ini, banyak kasus-kasus yang di luar akal lah rasanya. Kok ini kok udah kejadian gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan perbaikan sedikit demi sedikit, ya tidak perlu kita melakukan perbaikan yang secara frontal, tapi setiap hari ada perbaikan 1%. Kalau sudah 30 hari kita lakukan kebaikan 1%, udah 30% perbaikan. Saat 40 hari mungkin sudah 120% kebaikan kita lakukan. Itu aja sih. Kita berharap semua orang tetap bisa di tengah hiruk pikuk berita-berita negatif tetaplah menjadi baik, itu sih Mbak. Udah luar biasa sekali ini ya, terakhir ini. Dan bagus sekali ya, luar biasa dari Pak Fadli. Kita ke Pak Ans, closing statement-nya Pak, silakan. Insya Allah saya hanya ini ya, mengaminkan gitu ya, yang disampaikan Pak Wamina tadi. Emang inspirasi kita sebenarnya gitu ya. Jadi saya lebih ngambil bagaimana kita mengambil peran sih ya. Jadi kalau memang kita tidak sanggup menjadi belum mampu gitu ya untuk menjadi penyedia, membantu orang, ya kita menjadi jembatannya lah ya. Kalau belum sanggup juga ya, bagaimana kita ambil peran yang sanggup. Itu sih saya pribadi. Jadi bagi keluarga SIP FN dimanapun berada gitu ya, sekarang alhamdulillah di Sumbar sangat banyak sekali NGO gitu ya. Artinya orang yang mampu menyalurkan kebaikan kita, dan dengan sedikit kemudian dikelompokkan di NGO itu menjadi banyak. Nah maka jangan pernah pesimis, jangan pernah insecure gitu ya. Kalau kita misalnya memberi sesuatu yang mungkin kecil ya di mata orang apapun di mata kita sendiri, tapi itu ketika kita di kelompok kita akan menjadi besar seperti manfaatnya. Nah itulah bagaimana peran-peran NGO hingga hari ini itu sih mungkin. Baik. Sebenarnya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya, bareng-bareng gitu ya. Kalau untuk kebaikan tuh bareng-bareng keluarga sih. Untuk kalian yang sudah terpanggil dalam artian untuk ikut menyisihkan rezeki Anda, boleh nanti kontak saja di RPN. Betul. Atau kunjungi saja kantornya di Jalan Utama nomor 29 Dado Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Boleh mampir di sana, mereka sangat welcome sekali untuk Anda mungkin bertanya konsultasi terkait program apa aja yang ada di RPN gitu ya, atau mungkin sekedar menyisihkan usaha Anda sedikit untuk Palestina misalnya gitu keluarga. Siapa tuh dari gajinya boleh juga ini disisihkan gitu ya, karena untuk kebaikan itu dari kita untuk kita juga gitu. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini, luar biasa sekali, dan kami pun senang ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan rangkaian Peduli Negeri. Pak Fadli juga Pak An, kita tunggu ini pertemuan selanjutnya dengan program-program luar biasa. Sukses selalu untuk rangkaian Peduli Negeri. Baik keluarga sih, kita juga mohon undur pamit diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Saya Sabah Sirenda Tiazara mohon undur pamit diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.